Gimana kabarnya Anda semua? Baik? Oke, alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah dalam keadaan seperti ini kita diberikan kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Bapak nampak sampah-sampah di bawah meja, bawah kursi, tolong bersihkan. Baik, Pak. Oke. Di sini siapa ketua kelas? Mohon pimpin doanya ya kepada Anda Nabi. Silakan untuk memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke. Sebelum kita melakukan pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Semua, Pak. Oke, Bapak absen dulu ya. Pertama M. Siregar, Louis Siregar, Hadir, Pak. Nopal. Hadir, Pak. Berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Nilai dan norma, Pak. Bagus, nilai dan norma. Di dalam pengertian nilai dan norma ada yang tahu apa sih nilai dan norma itu? Tidak ada yang tahu ya? Apa masih nggak dipahami minggu kemarin yang Bapak jelaskan? Oke, Bapak ulang lagi ya. Nilai dan norma itu pertama nilai. Nilai itu adalah satu ukuran atau patokan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan norma suatu aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Oke. Jadi untuk kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pertama pengertian sosiologi, yang kedua sejarah melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi, ketiga ciri-ciri sosiologi, yang terakhir hakikat ilmu sosiologi. Baik, pertama Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sosiologi. Sosiologi itu kalau dalam bahasa Yunaninya berasal dari dua kata. Yang pertama sosius artinya teman, kedua logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau digabungkan sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang teman, ya kan? Betul. Jadi dalam bahasa umumnya sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat ataupun segala sesuatu gejala sosial, fenomena yang ada di dalam masyarakat. Contohnya seperti interaksi, kemiskinan dan lain-lain. Sampai di sini ada yang kurang paham? Kalau tidak ada, coba bertanya. Oke, di sini tadi kan secara umum. Bapak lanjut secara menurut para ahli. Di sini Bapak membuat pengertian sosiologi dari dua ahli. Yang pertama Emil Durkheim, yang kedua Selo Sumarjan. Sosiologi menurut Emil Durkheim ialah tentang fakta sosial, yang mana fakta sosial ini adalah mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Oke, yang kedua Selo Sumarjan. Selo Sumarjan ini adalah bapak sosiologi dari Indonesia, yang mana menurut beliau sosiologi adalah ilmu yang mengkaji struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Oke, sampai di sini masih ada yang kurang paham? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ke latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Apa tadi latar belakang lahirnya ilmu sosiologi? Di
sini yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi ada dua proses. Yang pertama revolusi industri di Eropa. Yang kedua revolusi sosial di Perancis. Di sini sudah ada yang pernah mendengar bagaimana sih latar belakang yang mempengaruhi latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Ada di sini sudah pernah dengar lahirnya ataupun sejarah? Belum ya? Oke, kalau enggak biar Bapak jelaskan. Di sini kan tadi latar belakang lahirnya ilmu sosiologi ada dua yang mempengaruhinya. Satu revolusi industri di Eropa, yang mana revolusi industri ini terjadi pada masyarakat Eropa di akhir abad 19, yang mana pada saat itu terjadi transformasi ataupun perubahan kehidupan masyarakat dari tradisional ke masyarakat modern. Salah satu contoh transformasi dari kehidupan masyarakat yang tradisional ke modern adalah kegiatan bertani. Sebelumnya terjadi revolusi industri ini, masyarakat melakukan kegiatan bertani itu menggunakan tenaga manusia ataupun tenaga hewan. Namun setelah terjadinya revolusi industri ini muncullah tenaga modern, sehingga tenaga manusia tadi sama tenaga hewan tadi hilang ataupun dalam bahasa apanya hilang lah. Sehingga adanya revolusi industri ini terjadi beberapa permasalahan sosial karena adanya pergantian tenaga manusia ke tenaga mesin. Dari peristiwa tersebut, masyarakat mengalami adaptasi kehidupan baru, dan tidak sedikit mereka yang menolak karena mereka terdampak adanya perubahan sosial itu, seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Intinya bahwa revolusi industri ini terjadi karena adanya tadi transformasi dari perubahan kehidupan masyarakat yang tradisional ke masyarakat yang modern. Oke. Sehingga adanya perubahan tersebut menimbulkan permasalahan sosial, sehingga terjadi ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Yang kedua, tentang revolusi sosial di Perancis, yang mana pada revolusi sosial di Perancis ini, kekuasaan raja yang absolut atau mutlak membuat rakyat hidup tertekan dengan berbagai kewajiban yang memberatkan, yang mana kondisi itu membuat kecemburuan sosial di masyarakat. Dengan kondisi Perancis seperti itu membuat ketidakpuasan dan menimbulkan kemarahan rakyat, sehingga menimbulkan pemberontakan dan terjadilah revolusi sosial yang membuat dan mengubah politik dari absolut atau mutlak menjadi kondisi yang demokratis. Jadi adanya dua revolusi tadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, sehingga mendorong para ilmuwan sosial untuk melakukan penelitian, yang mana dari hasil penelitian tersebut disebut ilmu sosiologi. Oke. Materi yang ketiga ya, tentang ciri-ciri ilmu sosiologi, yang mana di sini ada yang tahu bagaimana sih ciri-ciri ilmu sosiologi itu? Ada yang tahu? Kalau tidak ada, biar Bapak jelaskan. Ciri-ciri ilmu sosiologi ini objeknya masyarakat,
Yang mana sosiologi ini mempunyai ciri-ciri seperti yang pertama ada empiris. Empiris ini artinya ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya seperti masyarakat pada saat sekarang kan banyak terjadi bullying di kalangan remaja kan banyak kan kita dengar sekarang permasalahan-permasalahan bullying di kalangan remaja. Nah, bullying ini benar-benar terjadi di kalangan remaja sehingga itu disebut fakta. Itulah contoh dari empiris. Baik, yang kedua, ciri yang kedua itu teoritis, artinya suatu ilmu pengetahuan yang selalu berusaha untuk selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil pengamatan untuk menghasilkan suatu teoritis ataupun suatu konsep. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi ini merupakan kesimpulan yang logis yang bertujuan menjelaskan apa sih hubungan sebab akibat dari sehingga menjadi suatu teori. Yang keempat yaitu ciri yang keempat kumulatif. Kumulatif ini artinya disusun atas dasar teori-teori yang sudah atau memperbaiki ataupun memperluas serta memperkuat teori-teori yang lama. Di sini kan maksudnya menjelaskan hubungan sebab akibat, memperkuat teori-teori yang lama katanya. Yang keempat, yang kelima. Kelima itu adalah non etis. Yang mana non etis ini artinya suatu masalah tidak mempersoalkan baik buruknya masalah tersebut, tetapi bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Yang mana hakikat dari sosiologi adalah, baik, Bapak akan melanjutkan materi kita yaitu tentang hakikat dari sosiologi. Dari ilmu sosiologi, hakikat yang pertama yaitu sosiologi bersifat kategoris bukan normatif. Yang mana artinya sosiologi membatasi pada peristiwa yang terjadi, bukan mengenai apa-apa yang seharusnya terjadi. Sosiologi tidak menetapkan kemana suatu seharusnya berkembang, yang mana dalam artian itu memberikan petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama. Hakikat ilmu sosiologi yang kedua yaitu sosiologi merupakan ilmu murni ataupun pure science, bukan terapan. Artinya pure science itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak serta hanya untuk mempertinggi mutu. Dalam artian sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk mempergunakan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat. Hakikat yang ketiga yaitu sosiologi adalah ilmu yang abstrak. Apa tadi? Sosiologi yang ilmu yang abstrak. Oke. Yang keempat yaitu sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dalam mencari dasar yang menjadi prinsip-prinsip ataupun hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia. Selanjutnya yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan empiris rasional dilihat dari metode-metode yang digunakan. Yang terakhir itu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum
bukan khusus. Artinya itu sosiologi mempelajari gejala umum dan selalu ada pada setiap interaksi pada manusia. Oke, mungkin cukup sekian materi pembahasan dari Bapak. Di sini apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita tadi? Ya, kepada Anda Siregar. Oke, mantap. Jadi di sini Bapak akan menyimpulkan kembali tentang pelajaran kita pada pagi ini. Pertama tadi pengertian sosiologis kan. Sosiologis itu ilmu yang mempelajari tentang ruang lingkup masyarakat. Di situ ada beberapa ahli. Pertama Emil Durkheim, Sulaiman Marzan. Yang kedua itu latar belakang lahirnya sosiologi. Latar belakang lahirnya sosiologi itu dipengaruhi oleh dua peristiwa, yaitu peristiwa revolusi industri di Eropa, yang kedua revolusi sosial di Prancis. Yang ketiga yaitu ciri-ciri sosiologi. Ciri-ciri sosiologi ini ada 5. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga abstraksi, yang keempat kumulatif, yang kelima non etis. Yang terakhir yaitu hakikat dari sosiologi. Hakikat dari sosiologi itu satu bersifat kategoris atau bukan normatif, yang kedua merupakan ilmu murni bukan terapan, yang ketiga itu sosiologi itu adalah ilmu yang abstrak ataupun konkret, yang keempat sosiologi ini bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum. Selanjutnya yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris ataupun rasional. Yang terakhir yaitu sosiologi merupakan ilmu yang umum, ilmu pengetahuan yang umum. Jadi itulah penjelasan dari Bapak. Mumpung waktu sudah habis, di sini Bapak akan kasih tugas untuk minggu depan tentang mencari objek kajian sosiologi di internet maupun media sosial. Jadi Bapak cukupi pertemuan kita pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.